Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Jibril. Ustadz, senang sekali saya ngobrol dengan Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan lain Ustadz. Oke, boleh silakan. Di penghujung Ramadan ini kan kita harus melakukan kewajiban yang lain, yakni membayar zakat fitrah. Oh, betul. Ada dua hal sebenarnya, zakat fitrah dan tentang fidyah. Oke. Yang pada dasarnya itu kan dianjurkannya adalah bahan makanan pokok atau makanan untuk orang miskin untuk fidyah. Nah, akhir-akhir ini orang-orang itu melakukan pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan uang. Begitu juga dengan fidyah. Nah, bagaimana kita melihat fenomena ini? Oke, baik. Baik, Kang Jibril. Yang pertama, perintah Rasulullah SAW secara mantuk, secara tekstual dalam hadis perintah membayar zakat fitrah itu memang Rasulullah menyampaikan keluarkan dari makanan, dari bahan pokok makanan satu sok min tamrin dari kurma dan juga dari gandum. Nah, ya. Jadi dua itu disebut oleh Nabi yang kebetulan dua makanan tersebut menjadi makanan pokok waktu itu di Madinah. Di Madinah. Makanan pokok zaman Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya di zaman Nabi. Nah, tapi kemudian ada juga beberapa hadis Kang Jibril yang menerangkan bahwa pada masa-masa berikutnya, karena situasi pangan sudah mulai berkembang, makanan pokok kaum muslimin waktu itu juga sudah bermacam-macam. Ternyata ada hadis yang mengatakan tidak hanya kurma dan gandum saja. Oh gitu. Iya betul. Ada juga yang menjadi makanan pokok itu adalah zabib. Apa itu zabib? Zabib itu semacam kurma kering. Oh iya. Gitu. Kurma kering atau kismis lah kalau misalkan ya. Oke. Atau juga diterangkan dalam beberapa hadis yang menjadi makanan pokok itu seperti susu yang dikeringkan, yang dibekukan. Semacam keju nantinya, olahannya dan lain-lain. Nah, ternyata kalau mengikuti kepada mantuknya, kalau kita terlalu mematok kepada mantuk hadisnya, teks hadisnya, memang betul. Jadi kalau kita hari ini membayar zakat dengan beras pun sesuai mantuk, betul. tidak berdasarkan dalil. Oh iya, betul. Ya, karena kan secara mantuk harusnya pakai kurma betul. Atau gandum. Bukan beras. Nah, kalau secara mantuk. Dan ternyata para sahabat pun akhirnya ada juga yang membayar zakat, diambil satu sok itu ukurannya dari bahan makanan yang lain, yang kemudian juga menjadi makanan pokok mereka di zaman yang sudah membudaya di situ. Betul. Nah, melihat dan menganalisa dari fenomena itu ya, keterangan hadis seperti itu, para ulama akhirnya memandang bahwa hadis yang zakat fitrah itu diambil satu sok dari kurma dan juga gandum itu maknanya bukan bayan litaksis, menerangkan tidak hanya khusus itu, bukan. Tapi ternyata bayan litansis, maknanya adalah menerangkan prioritas sesuai dengan kondisi. Oke. Gitu. Nah, kalau mengambil penjelasan seperti itu, ditarik kepada lingkungan masyarakat kaum muslimin dimanapun berada, yang lokal mukim ya. Iya, berarti boleh mengambil zakat fitrah itu selain kurma dan gandum. Tergantung apa yang menjadi makanan pokoknya. Baik. Gitu. Ketika di Jawa Barat atau di rata-rata di Indonesia itu beras. Kalau daerah timur mungkin ke sagu, jagung, bisa dari situ. Nah, lalu kemudian mengapa pada akhirnya jadi uang? Nah, itu bagaimana? Nah, ini melihat kepada nilai kebermanfaatannya. Kalau seandainya yang dibutuhkan itu bukan beras oleh fakir miskin, kita beri beras sebagai zakat yang kita keluarkan, maka bukan tidak bermakna atau tidak bermanfaat, tetapi berkurang nilai manfaatnya. Karena yang dibutuhkan bisa jadi bukan beras. Gitu, oleh mustahiknya. Nah, maka oleh karena itu boleh melihat kepada kemaslahatan beras itu nanti akhirnya dikonversi kepada uang.
Oke, dari pembayar zakat. Dari si muzaki itu kepada amilin ya. Kepada amilin atau bisa langsung misalkan ya. Mengkonversi misalkan berasnya. Misalkan 1 sok itu ukurannya berapa gitu ya. Kalau sekarang 2,5 kilo ya? Ya, disepakatinya 2,5 kilo dari makanan pokok. Nah, misalkan berasnya 2,5 kilo. Jika diuangkan berapa? Nah, itu tergantung juga lokasi ya? Tergantung kualitas berasnya. Kualitas beras yang biasa dikonsumsi? Betul, yang biasa dikonsumsi. Dan lokasi juga betul berpengaruh. Karena bisa jadi di Jawa Barat beras 1 kilo itu berbeda dengan 1 kilo yang ada di tempat lain. Oke. Nah, gitu. Saya kalau lihat itu kalau di daerah Tasik sekitar 30 sekian ribu, kalau di daerah Depok itu 45 ribuan. Nah, itu bisa berubah gitu. Jadi tergantung dengan nilai mengkonversi itu. Jadi boleh uang itu diambil dari sana. Gitu. Jadi boleh zakatnya dengan uang. Baik, kalau tentang fidyah bagaimana Ustaz? Nah, kalau tentang fidyah dari perintahnya memang memberi makan to'amu miskin. Nah, nanti juga bisa jadi kita mengeluarkan fidyah itu karena sekarang kan sudah banyak lembaga filantropi atau lembaga-lembaga zakat yang kredibel dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Kita bisa saja menitipkan kepada lembaga tersebut berupa uang. Karena kalau berupa makanan itu proses penyebaran atau pendistribusiannya bisa jadi mengganggu atau merusak kondisi makanan tersebut. Oh iya, betul. Jadi busuk bisa jadi ya. Busuk dan lain-lainnya. Pada akhirnya kita bisa memberikan uang senilai makanan yang biasa kita makan. Oke. Oh, karena memang fidyah itu tidak dibatasi waktu ya Ustaz ya? Pemberiannya. Jadi memang itu lebih baik ya? Lebih baik. Untuk sementara ini. Iya, dengan uang. Tapi gimana nih kalau ngasihnya pakai GoPay ini? Oh, itu. Kalau dititipkan bayar ke lembaga zakat bisa mungkin. Oke. Tapi kalau kepada fakir miskin langsung ditransfer. Kamu mau makan nih GoFood? Saya ngasih GoPay. Nah, bisa saja untuk mungkin. Untuk kondisi tertentu bisa jadi ya. Fakir miskinnya yang sudah agak canggih berarti ya. Jadi memang miskin tapi udah bisa udah punya aplikasi. Baik. Itu nanti kan, kita harus ngobrol lagi tentang ini Ustaz. Iya, betul. Kita akan sharing dengan beberapa teman lagi ya. Betul. Karena memang begini, Kang Jibril, hukum-hukum Islam ini nanti bisa diadaptasikan dengan perkembangan zaman. Ya. Apakah teknologi yang berkembang, kondisi ekonomi yang berkembang, kondisi masa yang berkembang. Nah, nanti bagaimana dari sudut pandang hukum Islam, terutama ketika kita menuntaskan tanggung jawab kita nih, seperti zakat. Nah, nanti mungkin menarik kalau misalkan ada obrolan-obrolan lagi terkait bagaimana membayar zakat, kemudian seperti tadi menggunakan imani atau pakai imani dan lain-lain, itu kan menarik ya. Sudah tidak pakai uang langsung lagi. Sekarang kan udah pakai uang digital. Ya, betul. Nah, gitu. Nah, tapi juga memang apakah mungkin orang fakir miskin sudah bisa menggunakan? Tapi bisa saja ya, tidak ada untuk kemungkinan. Tapi memang hari ini handphone itu sudah primer. Udah primer ya? Orang-orang yang dikatakan kategori fakir miskin juga bisa. Iya, ada. Bisa jadi punya ya? Bisa jadi. Baik, terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Seru sekali pembicaraannya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.